Hai saudara-saudari, apa kabar? Saya selalu menyapa saudara dari channel ini. Salam kasih Kristus. Apapun kondisi kita, ingatlah bahwa Tuhan tetap baik. Dan saat ini kebenaran firman Tuhan yang saya mau bagikan mengenai tenanglah hai jiwaku, sebab Tuhan berbuat baik. Ya, saudara, secara pribadi saya berdoa kepada Tuhan. Begitu banyak orang saat-saat ini mengalami ketakutan, gelisah, ragu, khawatir, bimbang, dan lain sebagainya. Karena begitu banyak tekanan yang dihadapi, pergumulan atau tantangan hidup. Sehingga anak-anak Tuhan pun merasakan bahwa mengapa hal ini selalu terjadi dalam hidupku. Aku sudah setia, aku sudah berdoa, tapi ketakutan yang menguasai aku. Saudara, saat ini satu hal jawaban dari Tuhan adalah tenang. Tenangkan jiwamu terlebih dahulu. Minta ketenangan oleh Roh Kudus, supaya saudara bisa melewati setiap persoalan pergumulan kehidupan saudara. Dan kita mau membaca firman Tuhan, dan terimalah dengan hati yang tulus, supaya kuasa Tuhan, kasih Tuhan, menguatkan kita dalam menjalani hidup ini. Sebelumnya, untuk kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita merendahkan hati, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, dan kita berdoa. Haleluya. Roh Kudus, Allah yang hidup, Allah yang tanpa batas. Saat ini kami menghadapi kondisi yang berat, kondisi yang tidak enak. Tuhan, Engkau Maha Tahu. Tuhan, Engkau sanggup menolong kami. Mampukan kami untuk melewati setiap persoalan. Jangan sampai kami hilang pengharapan. Tuhan, mohon belas kasih-Mu. Dan kami diterangi hati dan pikiran kami setiap pembacaan firman-Mu. Kami dikuatkan, kami mengalami mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami yang mendengar dari channel ini, kami dikuatkan, kami diberkati, kami mengalami penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu, hikmat-Mu yang berjalan atas kami. Haleluya. Amin. Saudara, kita buka Alkitab kita dalam kitab Mazmur 116 ayat 1 sampai 8. Saya akan bacakan ayat demi ayat dan saya akan jelaskan. Judul Alkitab dikatakan terluput dari belenggu maut. Ayat 1, aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Langkah awal pertama adalah pemazmur berkata, aku mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu yang utama. Mengasihi Tuhan bukanlah sekedar rajin ibadah. Sekalipun itu penting dan sangat penting. Tetapi mengasihi Tuhan bagaimana hidup kita selalu bergantung. Sadar, sehebat-hebatnya manusia harus tetap bergantung kepada Tuhan. Saya umpamakan, kalau Tuhan sedikit tiup saja hidup kita, selesai kita. Jadi, mengingatkan kembali kepada kita, aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suara dan permohonanku. Saya percaya bahwa keadaan pemazmur atau penulis di setiap pemazmur ini mengalami hal-hal yang menakutkan. Salah satunya adalah Raja Daud. Raja Daud seorang raja yang harus ditakuti, yang harus dituruti karena dia berkuasa. Tetapi sebaliknya, banyak orang yang mau membunuh Daud.
termasuk anaknya Absalom. Iri hati, pamannya Saul iri karena dibilang Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Ada rasa cemburu dan dia mau dibunuh. Tetapi Daud tidak mengandalkan kekuasaannya. Justru dia lari kepada Tuhan. Lihat, Tuhan menolong Daud. Demikian saudara, percayalah. Kalau engkau mengasihi Tuhan, bukan berarti tidak ada tantangan. Karena perikop judul ini dikatakan terbelenggu dari belenggu maut. Terluput, terlepas, terlindungi. Karena ada Tuhan. Tuhan kita hidup. Tuhan kita tidak terbatas. Dia Maha Kuasa. Dia Jehovah. Allah Maha segalanya. Ayat 2, sebab ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Haleluya. Itu jawabannya, saudara. Dia pasti mendengar. Mungkin tidak saat itu juga. Tapi dia membutuhkan waktu. Entah lambat, entah cepat, tapi dia tidak pernah terlambat. Dia segera menolong saudara. Karena dia menyendengkan. Tulisan bahasa Indonesia menyendengkan. Dia mendengar. Dia tahu jeritan kita. Maka itu manusia jangan sombong. Manusia jangan merasa hebat, mampu diri sendiri. Selama kita bisa lakukan, kita lakukan. Tetapi selama hal yang tidak bisa kita lakukan, berserahlah pada Tuhan. Itu maksudnya. Amin. Saudaraku, dikatakan bahwa seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Berseru tidak selalu berteriak. Memang ada kalanya kita berdoa, Tuhan, Yesus, tolong aku. Kita bisa berteriak. Tapi berseru juga mengingatkan kepada kita. Orang-orang percaya yang buka hati. Mengingatkan kepada kita untuk tetap konsisten. Tidak putus-putus. Tapi terus menerus sampai Tuhan panggil kita. Terus menerus. Jangan berhenti. Apapun bahayanya, apapun kondisimu, sakitkah, menderitakah, tetap berseru kepada Tuhan. Tuhan itu baik. Salah satunya adalah, tenanglah hai jiwaku. Perhatikanlah saudara, mengasihi Tuhan, mengikut Tuhan, bukan tidak ada tantangan. Justru orang yang beribadah kepada Tuhan, yang mengasihi Tuhan, pasti banyak pergumulan. Tetapi jangan takut, Tuhan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan punya cara yang ajaib menolong engkau. Mungkin bukan saat itu, tapi menit-menit ke depan. Bulan demi bulan. Berjalannya waktu. Tidak pernah terlambat. Selalu indah pada waktunya. Haleluya. Ayat 3. Tali-tali maut telah meliliti aku. Dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Orang yang mengasihi Tuhan, sekali lagi, bukan berarti hidupnya nyaman, tenang, mulus, rata, tidak ada hambatan. Bukan. Tetapi orang yang mengasihi Tuhan justru mengalami banyak macam segala hal yang terjadi. Tiba-tiba kita bisa mengalami yang tidak kita inginkan. Lihatlah pemazmur berkata di ayat 3, tali-tali meliliti aku. Ya, sepertinya kita udah tidak bisa keluar. Tidak sanggup lagi untuk bangkit, untuk keluar. Kita rasa mau mati. Tidak ada pengharapan. Saya mau bilang stop. Sabar, tenangkan dirimu. Tenangkan jiwamu, perintahkan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, percayalah.
semua indah pada waktunya. Tenanglah hai jiwaku, sebab Tuhan itu baik. Kalau saudara baca Mazmur 118, berulang-ulang Tuhan berkata dalam ayat itu, hai jiwaku, pujilah Tuhan, bahwasannya, sebab Dia baik bahwasannya, untuk selama-lamanya Allah itu baik. Kebaikan Tuhan sangat jauh berbeda dengan cara pandang kita. Seringkali kita berjalan di dalam lembah kekelaman. Seringkali kita berjalan di dalam kondisi berbatu-batu, berbukit-bukit, berkelok-kelok. Tetapi jangan menjadi mundur, jangan menjadi lemah. Karena Tuhan ada di pihak saudara dan saya. Apapun persoalan saudara, bukan soal atau bukan karena dosa. Kalau kita berdosa, berbalik kepada Tuhan, minta mohon pengampunan, bertobat sungguh-sungguh. Tapi kalau Tuhan izinkan tantangan yang melewati kemampuanmu, melebihi kemampuanmu, bergantunglah pada Tuhan, berserah pada Tuhan. Tuhan nanti buka jalan dengan cara hikmat Dia berikan, dengan cara yang lain. Entah dari orang-orang sekitar yang mendoakan kita, yang mendukung kita dalam doa. Tuhan pasti punya cara untuk menolong kita. Karena Dia Allah Jehovah Rafa, Allah yang menyediakan, Jehovah Nisi, Panjiku. Allah yang menyediakan segalanya yang kuperlukan. Percayalah saudara, segala sesuatu indah pada waktu. Pemazmur mengalami rasa sesak. Seandainya atau seperti sudah tertimpa lagi. Sesak, tidak bisa bangkit. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, berserulah. Masih bisa kita menyerukan Tuhan. Karena di ayat 4, tetapi aku menyerukan Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Berserulah kepada Tuhan. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan pasti diselamatkan. Dia tidak tinggalkan kita. Dia melihat respon hati kita yang tetap terus-menerus. Bukan hanya sekedar kejar-kejar berkat, tetapi kita harus bergantung pada Tuhan. Saat kondisi kita berat, bahkan saat kondisi kita diberkati, naik, harus bergantung pada Tuhan. Jangan sampai lupa Tuhan. Jangan sampai kita selalu salahkan Tuhan. Saya orang yang rapuh, terbatas. Sekalipun saya memahami firman Tuhan. Tapi saya harus bergantung pada Tuhan. Karena kalau saya mengandalkan kemampuan saya mengandalkan orang lain, yang ada hanyalah kecewa. Tapi bergantunglah pada Tuhan. Sebab Tuhan itu baik. Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Hanya Tuhan yang melindungi kita. Mungkin doa kita tidak langsung dijawab Tuhan. Tapi sadar atau tidak sadar, di balik kehidupan kita, seringkali Tuhan menjaga kita, melindungi kita. Berapa kali kita diluputi. Berapa kali kita dilindungi dari segala mara bahaya, dari segala malapetaka, dari segala kecelakaan. Berapa kali kita dilindungi oleh Tuhan. Sadarlah, berkat Tuhan tidak hanya uang, tidak hanya harta, tapi penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan. Itulah berkat. Bahkan sampai hari ini kita bisa memuji Tuhan. Karena itu berkat Tuhan. Sadarlah, Tuhan itu sudah memberkati kita. Belum kita minta saja, Tuhan sudah meluputi, melindungi dari segala rencana-rencana si jahat atau kuasa roh-roh jahat. Iblis, setan, dan lain-lain. Engkau dilindungi.
Tuhan perintahkan malaikatnya untuk menjagamu, supaya engkau tidak tersandung. Dan ayat yang kelima, Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Amin. Saudara, Tuhan itu pengasih. Taruh di hatimu, Tuhan itu pengasih. Tenanglah hai jiwaku, sebab Tuhan itu pengasih, adil. Kalau saudara berharap sama manusia, yang ada hanyalah kecewa. Bisa saja orang itu menyakiti kita, menghina kita, meremehkan kita. Bahkan kita sudah lakukan yang baik, tetap kita disalahkan. Bisa, saudara. Karena manusia. Ya. Bisa saja kita direndahkan, diremehkan, tidak dihitung, tidak terhitung. Tetapi ingatlah, Tuhan itu adil. Apapun yang saudara tabur untuk kasih Tuhan, kebaikan, pasti engkau akan menuai jauh lebih indah. Ya, jangan iri dengan orang lain. Jangan iri dengan orang lain. Taburlah kasih Tuhan. Taburlah kebaikan Tuhan. Mari sama-sama kita menabur. Biarkan orang lain menghina kita. Biarkan orang lain meninggalkan. Biarkan orang-orang di sekitar kita menjelekan kita, menjatuhkan kita. Tuhan itu adil. Tuhan bela saudara dan saya. Bagian kita bukan menghakimi orang. Bagian kita tetaplah tekun, setia, mengasihi Tuhan. Tuhan kita penyayang. Allah itu penyayang. Ayat yang kelima, jelas. Tuhan pengasih, Tuhan adil, Tuhan Allah penyayang. Ayat 6. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Ya, keselamatan hanya daripada Tuhan kita, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Dia ada melihat kita, segera menolong kita. Salah satunya adalah kisah Daud. Yang tadi saya sudah katakan. Apa kelebihan Daud? Daud punya kelemahan, keterbatasan. Tetapi Daud hebatnya adalah dia melekat dengan Tuhan. Dia bergantung pada Tuhan. Hidupnya melibatkan Tuhan. Dia selalu menyanyikan mazmur syukur, rasa syukur. Sekalipun berat dalam kekelaman, dia tetap memuji Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Itulah yang dialami oleh Daud. Maka Tuhan akan meluputi, melindungi, mengcover hidupnya Daud. Percayalah saudara, Tuhan juga melindungi saudara. Dalam bahaya, dalam keadaan kondisi yang berat. Saya tidak tahu masalah saudara apa. Tapi penyertaan Tuhan, itu yang saya tahu. Selalu ada buat saudara yang percaya. Percayalah, bukalah hati kita lebar-lebar. Jangan ragu. Apapun latar belakang saudara, hampiri Tuhan. Seperti hati seorang anak kecil yang datang kepada orang tuanya. Pak, Ma, aku mau ini. Dengan simple, dengan mudah. Lalu orang tua itu merangkul anak yang dikasihinya. Sekalipun anak ini telah berbuat salah, dia kembali kepada dekapan orang tua, dekapan Bapa. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia mengasihi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Mari saudara, dikatakan Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Di sini tidak berbicara tentang soal harta. Tapi orang yang sederhana adalah orang yang hatinya rendah. Rendah hati di hadapan Tuhan. Rendah hati terhadap manusia. Jangan sombong, jangan angkuh. Jangan merasa sok mampu, sok bisa. Kita ini manusia sangat terbatas. Apa yang kita bisa kerjakan, kita kerjakan. Tapi jangan lupa, andalkan Tuhan selalu dalam segala hal. Maka perjalanan kita pasti beruntung dan berhasil. Selalu ingat Tuhan. Selalu ingat Tuhan. Amin. Saudara mau mengalaminya? Satu hal yang memampukan kita adalah ingat Tuhan. Maka jiwa kita akan tenang dan
kita menyadari Tuhan itu baik. Ayat 7, kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Amin, saudara. Kembalilah tenang, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, tenanglah pikiran, hatiku. Setiap kita punya pergumulan yang berbeda-beda. Tetapi setiap kita beriman kepada satu Allah yang esa. Di dalam diri Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus, Allah yang esa. Amin. Dia tidak terbatas. Dia maha segalanya. Apa yang sulit bagi dia? Dia bisa perintahkan apapun. Tetapi respon kita, apakah kita tetap sungguh-sungguh setia mengasihi Tuhan? Ayat 8, ya, engkau telah meluputkan aku daripada maut. Maut bisa berbicara tentang penderitaan, kesakitan, sakit penyakit, atau penderitaan yang lainnya. Aniaya secara jiwa kita, secara roh kita, secara tubuh kita. Kita bisa mengalami aniaya. Sebab orang yang mengasihi Tuhan harus siap mengalami aniaya. Bukan karena dosa, tetapi supaya iman kita makin kokoh. Supaya kita terlatih menjadi pribadi-pribadi ilahi yang bukan dari dunia. Orang dunia banyak masalah langsung menyerahkan dirinya kepada hal-hal yang salah. Kepada hal-hal dosa, kepada hal-hal kuasa kegelapan. Atau yang lebih ngeri lagi, banyak orang yang bunuh diri karena tekanan hidup, karena hutang, karena ekonomi, karena persoalan keluarga. Saudara yang mendengarkan hari ini, siapapun saudara, dengan kerendahan hati saya, jangan sampai engkau punya niat yang salah, niat yang jahat. Apalagi engkau mau bunuh diri. Jangan, saudara. Orang yang bunuh diri akan masuk neraka selama-lamanya. Tidak ada kata ampun. Tidak ada, Tuhan aku mau keluar lagi. Tidak bisa. Kalau orang yang bunuh diri di api neraka bersama dengan setan dan roh-roh jahat lainnya. Karena neraka diciptakan buat setan, hukuman. Malaikat-malaikat kegelapan. Tapi ingat, setan tidak mau sendirian. Dia merusak manusia, menawarkan supaya manusia jatuh dalam dosa, supaya manusia tinggalkan Tuhan, supaya manusia menolak keberadaan Tuhan, supaya manusia tidak percaya dengan Tuhan. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, kembalilah ke jalan Tuhan. Siapapun saudara, apapun latar belakang saudara, jangan takut. Jangan takut kepada manusia, takutlah kepada Tuhan yang mempunyai kerajaan, kasih, kuasa Allah selama-lamanya. Amin. Tetaplah semangat. Tetaplah bergairah. Cari wajah Tuhan. Ya, engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandu. Luputkanlah aku ya Tuhan, dari segala penderitaan, dari segala aniaya. Ingat saudara, orang yang mengasihi Tuhan tidak selalu menderita. Ada kalanya kita menderita, ada kalanya kita menuai dari iman kita. Karena kita tetap tekun. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang otoriter selalu, tidak. Tapi Dia mengasihi kita. Dia sedang melatih kita seperti tentara-tentara. Tentara kita adalah tentara Allah. Tentara ilahi. Lawan kita bukan darah daging. Lawan kita adalah penguasa-penguasa kerajaan kegelapan. Yaitu setan dan roh-roh jahat lainnya. Sehingga merusak tatanan ciptaan Allah. Yaitu manusia yang dibelenggu dengan apapun. Saudara, ada pengharapan di dalam Yesus. Karena ada firman Tuhan yang kita selalu baca. Ini dasarnya. Ini bukan hanya sekedar buku. Tapi ini tuntunan. Ini kehidupan. Jangan tinggalkan. Kalau saudara belum mengerti, berdoa pada Tuhan. Baca ulang-ulang. Karena ini tugas bukan buat pendeta saja.
Tapi buat kita orang-orang percaya yang buka hati, ini loh kekuatanmu. Kita ini terbatas. Hartamu tidak selalu bisa menolong kau. Kehebatanmu, keahlianmu tidak selalu bisa menolong engkau. Tapi Tuhan yang engkau dengar, yang engkau baca, engkau renungkan, ini yang memberikan engkau jalan keluar, semangat kembali. Dan kita menemukan jalan Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Tuhan melindungi kita. Dikatakan tadi, mataku daripada air mata. Tuhan memindahkan dari penderitaan kepada kebahagiaan dalam Tuhan. Dan kakiku daripada tersandung. Tidak selalu engkau menderita. Tidak selalu engkau dianiaya. Ada kalanya, ada waktunya. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi saksi-saksi Allah yang hidup. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akhiri selalu di dalam doa. Haleluya. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Memampukan kami, menguatkan kami. Tuhan, terima kasih Engkau meluputi kami dari segala belenggu, bahaya, maut. Apapun yang terjadi, Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Kami berseru kepada nama Tuhan. Tuhan, Yesus, tolong kami. Yesus, Engkau ada. Engkau hidup. Engkau sanggup. Engkau mendengar. Engkau menyendengkan telinga kepada seruan permohonan kami. Kepada suara kami. Kami tidak mampu, Tuhan. Kami perlu Engkau selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan memanggil kami. Tuhan, bantu kami di setiap pergumulan, tantangan. Mampukan kami untuk melewatinya. Berikan hikmat. Berikan kekuatan akal budi. Tuhan Yesus, kami mohon. Berikan ketenangan setiap jiwa kami. Dalam kegelisahan, ketakutan, kengerian, kekhawatiran. Berikan ketenangan. Karena orang yang tenang akan menguasai segalanya. Dan Yesus, Engkau pembuat mujizat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya percaya pasti saudara diberkati setiap pembacaan firman Tuhan. Dan jangan lupa untuk klik like, tombol jempolnya, dan komen di kolom komentar yang positif apa yang saudara alami, saudara dapatkan, silakan tulis di kolom komentar atau permohonan doa, silakan. Dan juga jangan lupa untuk subscribe supaya tidak ketinggalan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita terus gali. Dasarnya adalah firman Tuhan yang hidup, yang berkuasa atas hidup kita. Dan juga jangan lupa untuk share lewat handphone saudara di sosial media saudara, agar banyak orang mengalami kasih Yesus. Tuhan Yesus pasti memberkati kita, meluputi kita dari segala maut. Haleluya.